Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus, satu roh jahat yang membuat seorang wanita muda jadi juru tenung, saudaraku. Dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu, ramalan, saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi ini sangat menarik, kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya yang paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi, yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh, saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP, lembaga permasyarakatan di kota tertentu, lalu pintunya terbuka. Tidak waktu berapa menit semuanya akan hilang, saudara. Tapi kehadiran Tuhan, bahkan penjahat pun menikmati the peace, the shalom daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa, dia mau bunuh diri, saudaraku, seppuku, seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami semuanya, bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat kepala penjara itu sekarang Paulus, Lalu kemudian dia bilang, bagaimana aku mendapat selamat? Dia mencoba untuk suit the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas, saudaraku. Dan tanya, bagaimana supaya aku selamat? Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu, saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata, lepaskan mereka. Karena apa, saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata dua orang mewakili suatu kerajaan. Maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin.